dinamika historis konstitusional, sosial politik, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan ide-ide dan konsep hukum menjadi kenyataan. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian, yaitu total enforcement, full enforcement, dan actual enforcement. Tujuan negara adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, sejahtera, dan adil. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum. Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Fungsi negara meliputi menjaga ketertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang aman, sejahtera, dan adil. Alasan pentingnya penegakan hukum di Indonesia. 1. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan maka proses hukum berjalan transparan, yang artinya pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan penguasa berjalan efektif. Sehingga ketika ada penyalahgunaan kekuasaan bisa terdeteksi dan dihentikan lebih awal. Selain itu sanksi tegas harus diberikan tanpa pandang bulu. Dengan begitu dominasi dan privilese pihak berkuasa dalam sistem hukum akan tidak ada sehingga tercipta keadilan substantif dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Kedua, arti dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, bukan kekuasaan atau kepentingan golongan tertentu. Sehingga setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan perlakuan adil yang akan diakui dan dilindungi. Hingga akhirnya HAM terjamin secara sistemik dan tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Ketiga, jika penegakan hukum yang berkeadilan benar ditegakkan dengan konsisten, mulai dari kasus-kasus diselesaikan dengan transparan dan akuntabel. Sehingga pastinya rasa aman dan percaya masyarakat terhadap lembaga hukum meningkat dan masyarakat lebih yakin bahwa hukum dapat melindungi hak dan kepentingan mereka. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sumber historis penegakan hukum yang berkeadilan. Akar historis dan filosofis penegakan hukum berkeadilan di Indonesia berakar pada nilai-nilai lokal, adat, dan falsafah hidup bangsa. Hukum adat Nusantara menekankan harmoni sosial dan keadilan yang bersifat restoratif, bukan semata-mata retributif. Era kolonial pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum bersifat dualistik, hukum adat untuk pribumi dan hukum barat untuk orang Eropa. Hukum dijadikan alat kekuasaan, bukan sarana keadilan sosial. Era pasca kemerdekaan setelah merdeka, semangat pembaruan hukum muncul untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penegakan hukum mulai diarahkan pada perlindungan HAM, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Era reformasi dan kontemporer reformasi 1998 menjadi titik balik pembenahan hukum yang koruptif dan elitis. Lembaga seperti KPK dan Komnas HAM lahir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Keadilan substantif menjadi tujuan utama, yakni keadilan yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Sumber sosiologis penegakan hukum yang berkeadilan harus berasal dari keadaan sosial yang ada di masyarakat. Yaitu sebagai berikut. 1. Nilai-nilai sosial yang dijunjung masyarakat. 2. Pluralitas budaya dalam masyarakat terdapat hukum nasional yang berlaku dan terdapat juga penyesuaian dalam penerapan hukum yang disesuaikan dengan budaya masing-masing. 3. Kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Terdapat 3 unsur penegakan hukum yang berkeadilan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sumber politis dalam menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tupoksi. Sistem hukum berkeadilan bersumber pada Pancasila dan UUD RI 1945. Berikut aparat yang menjalankan penegakan hukum. 1. Lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga penasihat hukum. 2. Lembaga peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum. 3. Penasihat umum, dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Saat ini kita masih melihat banyak perilaku yang tidak terpuji dari sebagian warga negara, termasuk dari kalangan aparatur negara. Contohnya seperti praktik korupsi, suap, kekerasan, pelanggaran HAM, hingga konflik sosial yang bernuansa SARA. Banyak juga kasus hukum dan ketidakadilan yang belum diselesaikan dengan baik. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal. Masyarakat pun merasakan ketidakpastian hukum dan keadilan yang tidak merata. Masih ada anggapan bahwa hukum hanya tegas kepada rakyat kecil, namun lunak terhadap mereka yang berkuasa. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bisa memicu krisis kepercayaan terhadap hukum. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki esensi yang sangat penting dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Beberapa esensi penegakan hukum yang berkeadilan diantaranya, keadilan, keamanan, ketertiban, transparansi, akuntabilitas. Keadilan dalam penegakan hukum berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak ada pengecualian. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan merasa aman dan tidak takut terhadap kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan lebih teratur dan tidak ada kekacauan. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan tidak ada kecurigaan. Dengan adanya akuntabilitas,
Pihak yang terlibat dalam penegakan hukum akan lebih bertanggung jawab dan tidak ada penyelewengan. Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki urgensi yang sangat penting dalam memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Beberapa urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, diantaranya, mencegah kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan merasa aman dan tidak takut terhadap kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan merasa aman dan tidak takut terhadap kejahatan, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih tenang dan nyaman. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan lebih memahami hukum dan tidak ada kekacauan. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan hukum akan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat akan lebih beradab dan tidak ada kekacauan.